Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa dengan saya Pendeta Sutantio Eka, Pendeta Pelayanan di Jemaat GKE Binuang. Renungan harian Jumat 5 Juni 2020 berdasarkan Almanak Nas GKE diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12b sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita baca ayat tersebut, kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang dilimpahkan bagi kami sekalian berikut orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih kami diberkati dengan firman-Mu yang akan kami lihat, kami dengarkan, kami renungkan bersama pada kesempatan hari ini. Tambahkan hikmat bagi kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti bagian dari firman-Mu ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat 12b sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini bangsa Indonesia, mungkin boleh dikatakan secara khusus kita sebagai masyarakat di Kalimantan Selatan saat ini sedang diperhadapkan pada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang bisa saja saat ini sangat berlebihan. Bisa saja rasa takut ini mengalahkan rasa takut kita sebelumnya. Rasa takut terhadap penyebaran wabah virus corona. Berdasarkan data yang saya peroleh secara global, wabah virus corona sudah menulari 216 negara. Total yang tertular virus ini ada 6.366.788 orang. Secara khusus di Indonesia yang terinfeksi virus corona ini ada 28.818 orang. Dan secara khusus di Kalimantan Selatan per 4 Juni 2020 ada 1.142 orang. Yang mana 948 itu dalam perawatan, 101 orang sembuh dan 93 orang dinyatakan meninggal dunia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, saya pikir mungkin ada di antara kita yang tidak terlalu takut. Tapi ketika kita melihat fakta bahwa virus ini juga sangat mematikan, saya percaya pada dasarnya kita akan merasa takut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana reaksi kita sebagai umat Kristen ketika kita diperhadapkan pada rasa takut, rasa khawatir saat ini? Mari kita melihat kembali dalam ayat 12b. Firman Tuhan katakan, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 12b, kata kuncinya dia berkuasa memeliharakan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh takut. Wajar kalau kita punya rasa takut, karena rasa takut itu pada dasarnya sudah ditanamkan dalam pikiran manusia.
Rasa takut juga menjadikan kita lebih waspada, tidak sembarangan, lebih teliti, lebih disiplin. Kemudian tidak berlebihan. Boleh takut tapi tidak berlebihan. Kenapa boleh takut tapi tidak berlebihan? Kalau kita takut dan itu berlebihan, kita akan lupa pada Tuhan. Ketakutan kita akan menutup pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang lebih berkuasa dari ketakutan kita. Kemudian kalau kita takut yang berlebihan, maka kita akan semakin tertekan, mengakibatkan stres, ujung-ujungnya daya tahan tubuh kita menurun dan lain sebagainya. Ini perlu kita waspadai. Karena ketika daya tahan tubuh kita menurun, maka menurut kesehatan, orang-orang kesehatan, virus corona itu akan dengan mudah menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Ketakutan yang berlebihan juga mengakibatkan daya tahan tubuh seseorang itu lemah atau menurun. Jadi boleh kita takut tapi tidak berlebihan. Seharusnya kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Baik ketika sehat, sakit, sedih, susah, senang, hidup ataupun mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita lebih percaya bahwa Tuhan Allah kita Yesus Kristus itu berkuasa atas segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita, atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kemarin, hari ini, maupun besok. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa pesan Tuhan kepada saya dalam menghadapi rasa takut? Ayat ke-13, firman Tuhan katakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ada 3 poin penting di sini. Pertama, berpengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berpengharapan berarti percaya sepenuh hati bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah merancangkan yang jelek, yang buruk. Tuhan Allah kita tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita, tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sekali lagi, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kemudian yang kedua, iman. Kekuatan utama sebagai murid Kristus. Iman adalah kekuatan utama kita sebagai orang percaya. Iman adalah dasar kita dalam berpengharapan. Bahkan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita doakan, kita harapkan, kita impikan. Saya teringat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 yang katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu di sini termasuk pengharapan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut, kasih Kristus. Kita harus ingat bahwa kasih Allah adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber iman. Tanpa itu kita tidak akan memiliki pegangan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih diberkati oleh Tuhan, saat ini kita berjalan di dalam ketakutan, kita berjalan di dalam kekhawatiran. Tetapi karena kasih Kristus, rasa takut, rasa cemas yang kita hadapi, yang kita lalui ini tidak akan berarti apa-apa bagi kita. Semua karena kasih Kristus. Oke, saya tidak takut lagi karena Allah ada di dalamku. Ayat ke-14, firman Tuhan katakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selalu sediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, doa pribadi, atau saat teduh. Karena itu adalah harta yang indah yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Berhenti merasa takut terhadap apa yang terjadi saat ini. Berhenti membicarakannya secara berlebihan.
tentang virus corona ini. Perbanyaklah berbicara tentang Kristus, karena kesaksian kita tentangnya sudah dipercayakannya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita adalah saksi hidup bagi kemuliaan Kristus. Mari saat ini kita stop berbicara yang terlalu berlebihan terhadap virus corona ini. Stop membicarakan rasa takut, rasa cemas ini. Mari kita ubah cara berpikir kita. Mari kita selalu membicarakan tentang Yesus. Kita selalu membicarakan bagaimana kasih Kristus yang terjadi atas kehidupan pribadi kita masing-masing, maupun kasih karunia Kristus yang terjadi atas setiap orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berbicara lebih banyak tentang kasih Kristus kepada siapapun yang kita jumpai. Yang berikut, tetap tenang, karena Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ini adalah karunia yang sangat besar yang hanya bisa diperoleh oleh anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, murid Kristus juga, Bapak Ibu yang diberkati, Roh Kudus Tuhan diam di dalam kita. Hal inilah yang menjadikan kita semakin diberkati, semakin berhikmat, dan tentunya melalui Roh Kudus Tuhan yang diam di dalam kita, kita dipelihara, kita dijauhkan dari berbagai macam sakit penyakit. Pada akhirnya saya ingin mengajak kita membuka 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-7. Ini adalah berkat, ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan, tetap beriman, percaya kepada Tuhan, taat pada aturan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian senantiasa menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan bagaimana kasih Tuhan menjamah kita melalui firman-Nya. Saya berharap semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkati dan memelihara kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, sukacita, pengharapan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya.